Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك اللهم على نعمك الجمة علينا ظاهرة وباطنة، ونصلي ونسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم إخوتي وأخواتي وأبنائي الأفاضل ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan sekali-kali jangan sampai kamu mati sebelum sempurna menjadi orang Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh manusia sekalian, takutlah kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Lalu dia menciptakan untuknya pasangan hidupnya, Hawa. Kemudian ia mengembangbiakkan dari kedua mereka laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah, yang namanya selalu kamu pergunakan dalam kehidupan, dan jagalah silaturahim sesama kamu. Sesungguhnya Allah mengintip, mengintai, mengcover, mencatat semua aktivitas hidup. Surah An-Nisa ayat 1. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah selalu kamu mengucapkan kata-kata dan ucapan yang benar dan lurus, berguna dan bermanfaat. Niscaya Allah akan memperbaiki dan meluruskan semua urusanmu, dan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah dia orang yang telah meraih kesuksesan hidup yang luar biasa. Faqad faza fawzan 'azima. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita kajian langka, kajian istimewa. Karena biasanya kita kajian saya di sini akidah. Hari ini bahagian dari akidah juga. Tapi kita buat satu topik yang kecil, yaitu mengenai umrah. Begini ceritanya. Beberapa minggu yang lalu, beberapa anak muda, anak kita yang
kreatif, yang aktif, yang juga harapan dan tumpuan kita untuk meneruskan dakwah dan penyebaran Islam secara indah dan seimbang, sempurna mengikut Quran dan Sunnah, datang ke rumah saya. Mereka menyampaikan hajat untuk buat perjalanan umrah melalui PT namanya Andalusia Tour and Travel. Mereka meminta saya menjadi pembimbing orang umrah. Saya sebenarnya sudah mempertimbangkan. Satu pertimbangan, saya tidak mau. Pertama, karena saya sudah tua. Kedua, banyak kegiatan. Yang ketiga, takut nanti dicela oleh orang, sebab kepergian saya bukan murni untuk ibadat, tapi untuk cari uang. Tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk cari uang. Tapi kemudian saya istikharah, nampak pertimbangan lain, sehingga saya katakan mau atas dua pertimbangan. Pertama, kalau dibilang mencari uang, untuk apa uangnya? Dan bagaimana cara carinya? Mencari uang untuk mendirikan agama boleh. Yang tidak boleh mendirikan agama untuk mencari uang. Mencari uang untuk membangun agama, hukumnya bainan nadabi wal wujub, antara sunat dan wajib. Mencari uang mendirikan agama antara sunat dan wajib. Adapun mengambil agama untuk mencari uang, bainal karahati, antara makruh wal haram, antara makruh dan haram. Jadi saat ini saya sedang membangun tempat menghafal Quran, Baitul Ma'had Ulumil Quranil Majid. Saya beri nama Muqam Ma'had Ulumil Quranil Majid. Ma'had itu institusi, lembaga, bahasa kita Dayak atau pesantren. Pesantren ilmu Quran yang mulia. Saya coba lagi membangun sekali lagi dalam sisa-sisa umur saya, untuk mendidik kader-kader yang jadi imam, jadi khatib, jadi juru dakwah, dan jadi penyebar Islam, sambil menyebarkan rahmat Allah di dalam masyarakat. Cuma saya terkendala dengan dana, tidak punya dana. Maka saya ingin ambil kesempatan, kalau Allah izinkan, siapa tahu juga enggak ada, tapi saya coba mencari uang untuk mendirikan agama, bukan mengambil agama, menjadikan agama sebagai jalan mencari uang. Hukumnya boleh jadi sunat, kalau memang enggak ada jalan lain wajib. Sebaliknya, kita menjadikan agama untuk mencari uang, hukumnya makruh. Boleh-boleh, bisa-bisa jadi haram, tergantung bagaimana kita mempergunakan agama. Kalau sampai merusak agama, mengambil uang untuk kepentingan dunia, malah membuat maksiat, malah mendukung kesalahan, itu hukumnya haram. Agama sebagai tameng, agama sebagai alat. Jadi kalaulah agama ini didirikan dengan cari uang, boleh. Jangan ambil agama untuk mencari dunia. Agama ini untuk akhirat, untuk dunia dan akhirat. Uang ini untuk dunia. Carilah dunia untuk memperkuat agama dan untuk memperkuat akhirat. Jangan ambil agama dan alasan akhirat untuk mencari uang di dunia.
Nah, ini juga anak-anak anda, kita juga nanti saya akan pesankan begini. Andai kata mereka nanti dapat uang untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan Islam, untuk kebaikan kemanusiaan. Kalau memang uangnya berlebihan, siapa tahu untuk modal pun enggak kembali. Wallahu a'lam. Saya doakan dan kita harap dapat lebih banyak. Itu pertimbangan pertama. Ya, kalau begini ibadah jadi sia-sia. Kropos dari dalam agama kita, kropos habis. Tinggal sorak-sorak aja. Tergonyok, tergojek. Asal nak aku. Ini masalah besar. Jadi dalam peluang ini saya ingin mencoba mengajak orang sambil beribadah umrah untuk memberi penekanan pada pembinaan cara-cara menerapkan nilai hidup dan hikmah-hikmah ibadah melalui 5 fokus. Pertama, pendidikan salat yang efektif bagaimana. Yang kedua, doa. 3, zikir. 4, bacaan Quran. Yang kelima, perenungan, tafakkur. Sebab ini jalan untuk memupuk iman dan jalan untuk dapat menerapkan amalan dengan nilai-nilai yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil peluang untuk menjadikan praktek ibadah sya'airiyah berfungsi juga sebagai al-ibadatut ta'amuliyah, ibadah ta'amul, ibadah muamalah, yaitu untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan. Untuk alasan 2 ini saya katakan ya. Untuk alasan ini saya katakan ya. Jadi saya minta doa restu kaum muslimin, mudah-mudahan berjalan kegiatan anak-anak muda kita ini, dan insyaAllah mereka tidak akan melupakan dakwah. Suatu saat mereka nanti saya nggak ada lagi, mereka sudah jadi konglomerat, pasti mereka tidak membiarkan kaum muslimin hidup dalam melarat, tidak membiarkan agama kita hampir sakarat. InsyaAllah semua dari niat, InsyaAllah dari awal kita luruskan niat. Bila nilai-nilai agama ini sudah dapat kita terapkan, terlihatlah keindahan Islam. Hina idzin anta wajadta wa ra'aita jamal al-Islam fil haqiqah, fil waqi'ah. Anda akan lihat Islam itu, keindahan Islam dalam kenyataan, in the reality, not only in the concept. Bukan dalam konsep, in practice and reality, dalam praktek dan realitas. Ini yang hampir tidak ada. Beratus-ratus ribu orang mengaji, malah berjuta sudah orang-orang belajar agama dari berbagai lembaga pendidikan. Manakah orang yang tampil memperlihat keindahan Islam dalam kehidupan? Malah nama agama kita jadi buruk, karena kita mewakili mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri ini. Yang nampak terlihat orang Islam tidak bisa dipercaya, padahal hanya orang-orang Islam yang memang tidak mewakili Islam yang sebenarnya, sehingga citra Islam jadi buruk. A'izzai wa hibbai rahimakumullah. Maka kehidupan sudah begini rupa. Dengan izin Allah, ya, pelan-pelan bisa kita ubah. Dengan izin Allah, dan pelan-pelan, tidak mungkin sekali terus, setahap demi setahap, biiznillah. A'izzai wa hibbai rahimakumullah. Sekarang saya membahas tentang umrah ini. Umrah terkait dengan haji. Terkait dengan haji.
ketika Allah mengatakan, memerintahkan orang Islam untuk melakukan haji terkait dengan umrah, kita lihat dalam surat Al-Baqarah 196, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, lakukan haji dan umrah dengan sempurna. Sempurna sampai berfungsi dia sebagai jalur jalan media untuk membentuk kepribadian Islam sebagai rukun terakhir. Puncak keislaman ada pada haji yang melibatkan seluruh potensi, tidak hanya badan, tidak hanya hati, tidak hanya lidah, tidak hanya uang, semuanya terlibat dalam haji. Kalau salat, dia hanya badaniyah, badan. Kalau zakat, dia maliyah, harta. Kalau puasa, jasadiyah, badaniyah, qalbiyah. Kalau nggak khusyuk, kalau nggak khusyuk, nggak ikut hati. Seluruh potensi, uang, tenaga, peluang, seluruhnya ada tertumpah di dalam haji ini. Sepatutnya orang yang berhaji sudah jadi orang yang paling sempurna keislamannya. Berarti ada sesuatu di sini yang belum lurus. Baik, Allah katakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah dalam melaksanakannya. Al-Allamah Ibn Jarir At-Tabari menafsirkan dalam kitab tafsir At-Tabari, atimmul hajja wal umrata dengan aqimul hajja wal umrata kama yura, kama yajib, sehingga dia jadi sempurna. Beliau mengatakan, beliau bukan orang lain. Hukum haji wajib, maka hukum umrah pun wajib. Kenapa? Difirmankan oleh Allah dalam satu perintah. Yang satu namanya ma'tuf, yang satu namanya ma'tuf alaih. Atimul hajja, al-hajja ma'tuf alaih, wal umrata ma'tuf. Ini dinaikkan ke sini. Umrah disebut dan umrah. Awalnya disebut haji dan umrah. Ini wajib. Kenapa yang sunat disandarkan kepada yang wajib kalau hukumnya tidak sama? Tapi dilihat dari nas-nas yang lain, para ulama mengatakan dia bukan fardu tapi wajib. Mereka membedakan antara wajib dan fardu. Wajib kalau tidak kita lakukan berdosa besar. Apabila kita bantah pensyariatannya, jadi kafir. Yang fardu ini. Tapi yang wajib di bawah fardu. Wajib di bawah fardu, bukan wajib dia, tapi fardu. Dalam mazhab Syafi'i, fardu ini dikenal dengan sunnah muakkadah, sunnatul muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, bukan sunnah muakkadah namanya, tapi wajib. Maka At-Tabari mengatakan, innahuma fardani wajibani. Ini adalah satu amalani wajiban yang wajib, tapi bukan fardu. Beda wajib dengan fardu. Tapi awal-awalnya beliau memang mengatakan ini sama hukumnya. Cuman ulama lain, syekh-syekh yang lain membantahnya. Sebab ada beberapa kasus orang bertanya kepada Rasulullah,
Rasulullah menjawab ketika ditanya, apakah umrah wajib? Rasulullah menjawab, wa an ta'tamiru afdal. Kalau kamu berumrah itu lebih baik. Nah, kemudian Rasulullah pernah mengatakan, Ubaidillah, siapa namanya? Yang apa namanya? Bin Ubaidillah, sahabat Nabi juga. Beliau mengatakan, Nabi berkata begini, al-hajju jihadun, haji itu jihad, wal umratu tatawu'un, sedangkan umrah adalah sunat. Nabi juga pernah mengirim surat ke ahli Yaman, penduduk Yaman. Beliau sebutkan, innal umrata hiyal hajjul asghar. Umrah itu adalah haji kecil. Jadi kita simpulkan, umrah itu tidak wajib atau bukan fardu, dia sunnah yang sangat digalakkan, sangat digalakkan. Kalau di Saudi, ulama Saudi memutuskan wajib, fahiya wajibatun marratan fil umr, sepanjang umur sekali saja, sama dengan hukum haji. Tapi kalau mau dilakukan beberapa kali, tidak apa. Nah, sudah selesai. Lalu apa definisi umrah ini? Fil lughati al-umratu hiya az-ziyaratu wal qasdu lil ka'bati aw lil baiti. Menurut bahasa, umrah itu adalah ziarah, kunjungan atau pergi menuju ke Baitullah atau ke Ka'bah. Karena umrah tidak ada pelaksananya di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram, tidak ada, tidak sama dengan haji. Jadi ziarah atau pergi ke Baitullah, ke Ka'bah, itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah atau menurut syar'i, menurut syarak, dia ibadatu ada'u nusukin atau ibadatin, melakukan sejumlah manasik ibadah di Baitullah. Definisi lain, al-umratu hiya at-ta'abbudu lillah, melakukan ibadah kepada Allah bit-tawafi, dengan melakukan tawaf bil Ka'bati, melakukan tawaf di Ka'bah, was-sa'i, dan melakukan sa'i baina Safa wal Marwati, antara Safa dan Marwah. Terus kemudian dengan cara bertahallul, yaitu mencukur rambut atau memendekkan rambut. Al-halqu, mencukur habis, atau taksir, atau memendek, menipis pendekkan. Nah, itu definisi umrah. Jadi melakukan tawaf di Baitullah, di Baitullah ini di Ka'bah, kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan melakukan pencukuran rambut dan penipisan rambut yang juga di Marwah, di ujungnya Safa Marwah, nanti pengguntingan atau pencukuran rambut ini dilakukan di Marwah, bukan di Safa. Nah, ini dia, sudah selesai. Apa beda dengan haji? Sangat berbeda. Terutama haji itu ada miqat zamani. Kalau umrah hanya ada miqat
makani. Haji pada waktu tertentu tidak boleh di luar 3 bulan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui, 3 bulan, 2 bulan 10 hari, yaitu bulan Syawal itu sudah bulan haji. Habis Ramadan, Syawal itu sudah bulan haji. Kedua, Dzulqa'dah itu sudah bulan haji. Kalau mau, kalau dibenarkan pergi aja, tapi belum selesai sebelum masuk bulan Zulhijjah dan melakukan yang pertama adalah ihram dulu, mulai hari ke-8 yaitu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari 8 pasang ihram lagi untuk haji. Berarti hajinya ini haji tamattu, sudah duluan umrah. Jadi kita sudah tahallul dulu, lalu nunggu datang musim haji. Jadi 2 bulan lebih. Nah, dan bulan Zulhijjah 10 bahagian awal. Kalau sudah ke sana enggak sih lagi, tidak boleh. Dia hanya pada bahagian awal, 10 awal sampai selesai 11, 12, 13. Sedangkan umrah kapanpun silakan, tidak dilarang. Tidak ada pembatasan zaman, tidak ada miqat, pembatasan waktu. Tapi tempat mulai ada, sama dengan haji, tergantung dari mana kita datang. Kalau dari Indonesia berarti di Yalamlam. Ahli Yaman, penduduk Yaman juga Yalamlam. Kalau kita sudah duluan pergi ke Madinah, nanti di Bir Ali nanti mulainya ke sana. Jadi itu namanya miqat makani. Jadi umrah juga ada miqat makani, tetapi tidak punya miqat zamani. Haji zamani dan makani. Kemudian umrah hanya ada rukunnya, pertama ihram. Ihram, pakai baju ihram. Pantangannya sama dengan pantangan haji. Kalau sudah berihram, tidak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit. Ya. Kalau sudah berniat, tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Tadi sebelum berniat mandi pakai minyak wangi. Ya. Kemudian tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh mencabut pohon-pohon, tidak boleh berburu burung-burung. Banyak sekali tidak boleh. Ini dinamakan ihram, pengharaman perbuatan dan tindakan tertentu. Nanti diakhirkan dengan tahallul, penghalalan kembali yang diharamkan tadi. Ya, nampak arti ihram. Ihram berarti ngebuh ya ihram. Ya. Yaitu dimulai dengan memakai pakaian sebagai isyarat bahwa diharamkan bagi kamu melakukan ini. Sama dengan haji. Yang kedua, tawaf. Kalau haji itu ada tawaf qudum. Datang tawaf qudum. Kalau ini tawaf datang, ini bukan tawaf qudum, tawaf rukun terus. Tawaf rukun dan dihitung dengan qudum juga. Tapi sudah jadi tawaf rukun. Nanti kalau haji harus ada tawaf ifadah setelah melempar jumrah. Ya, itu harus tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Kalau umrah ini tadi haji ya, tawaf ifadah. Kalau umrah hanya ada tawaf lain, tawaf biasa. Setiap kita pergi ke Masjidil Haram, tawafnya ada, tapi hampir tidak sama. Sa'i sama, haji sama, umrah sama.
Tahallul sama, cuman umrah sekali tahallul. Haji 2 kali tahallulnya. Tahallul pertama setelah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, itulah hari raya. Sudah buka pakaian ihram dibuka. Semua pantangan ihram sudah boleh dilakukan kecuali satu, yaitu berhubungan badan dengan istri. Kapan boleh? Setelah tawaf ifadah semua sudah selesai, sa'i sudah selesai, ya, baru tahallul yang kedua, baru boleh lagi kita berhubungan badan dengan istri. Beda dengan umrah, selesai di situ sudah bisa lagi, butuh waktu 2 jam sudah selesai. Tidak sama dengan haji lama. Haji ada wukuf di Arafah, ini tidak ada wukuf. Haji ada bermalam di Mina, ada bermalam di Muzdalifah, walaupun sebahagian malam, walaupun beberapa saat di waktu malam. Ada melempar jumrah, ini tak ada. Ini hanya ada kegiatan di dalam masjid, tidak ada di luar masjid. Inilah perbedaan antara haji dan umrah. Nah, fadilahnya apa? Kita lihat fadilahnya. Apa keutamaannya? Saya ambil 4. Ya, 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, muttafaqun alaih. Ay rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, satu umrah ke satu umrah jadi penghapus dosa bagi kesalahan yang dilakukan antara keduanya. Penghapus dosa. Satu umrah ke satu umrah menjadi penghapus dosa antara keduanya. Haji yang mabrur balasannya adalah syurga, tidak ada yang lain. 2. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada juga dari Ibnu Abbas hadis ini, tapi tidak begitu sama pada ujungnya. Saya ambil Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u baina al-hajj wal 'umrati fa innahuma yanfi al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid wal-dhahab wal-fiddati. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, selang-seling antara haji dan umrah. Selang-seling antara haji dan umrah. Karena keduanya dapat menghapus kemiskinan. Menghapus kemiskinan dan menghapus segala dosa. Sebagaimana al-kir, kompresor yang digunakan oleh tukang emas, pandai emas dan pandai besi, untuk membuang terak-terak yang ada pada emas dan pada besi atau pada perak. Kering disepuh, ngepruh, jadi kuto-kuto. Jadi kuto-kuto dan lesat-lesat ipu-po. Gati-gati kemiskinan dipurun oleh haji umrah. Cuma hana ganggu tunggu reng kerja perengga utama gasir nanti kerja. Cuma yang teh betul itu haba Nabi puha kenyataan yang dalam hidup. Yang betul itu Nabi. Artinya pasti ada salah. Pasti ada salah. Banyak orang pergi riya sum'ah. Banyak orang pergi dengan uang yang kurang bersih. Banyak orang pergi hanya sekedar ritual. Pulang dari sana jamaah enggak ada lagi, enggak pernah pergi salat jamaah. Ya. Enggak pernah berlaku jujur. Kerjanya memang untuk kepentingan hidup diri sendiri, enggak pernah mikirkan orang lain. Artinya dia tidak berusaha merubah diri. Maka tetap jadi miskin. Maka karena itu ketika kita melakukan ibadah umrah, kita baca juga doanya, antaranya Allahumma hadhi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah
Ya Allah, umrah ini aku lakukan ikhlas untuk dirimu ya Allah, dan tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Kalau ini benar dilakukan, Allah mudahkan rezeki dan Allah beri kecukupan, walaupun bukan kaya hijau, tapi lebih. Nah saja rezeki ini milik Allah. Lebih dasar orang yang saleh merumput rezeki ini dari setelah melakukan ibadah ini. Walaupun mereka berjualan minyak wangi, banyak orang-orang tabligh bisa buat rumah dari berjualan minyak wangi dan buku-buku agama. Padahal kalau kita lihat ada kemampuan, tapi karena keikhlasan lillah, Allah buka pintu rezeki di mana-mana. Hadis ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-hujjaj wal-ummaru wafdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Orang berhaji dan orang berumrah adalah tamu istimewa, tamu Allah paling istimewa, tamu very important person of Allah's guest. Tamu Allah, orang akok-akok yang apabila mereka minta dikabulkan. Kayak tamu istimewa, kalau memang nggak perlu diminta, tamu istimewa nggak perlu diminta, apalagi sudah diminta. Bila mereka berdoa meminta, ajabahum, Allah kabulkan. Wa idza astaghfaruhu, bila minta ampun kepadanya, ghafara lahum, niscaya Allah mengampuni. Tamu istimewa yang dikabulkan permintaannya, jangan diminta sudah dikasih. Asal benar niatnya, benar sumbernya, cara lakukannya benar, mengikut sunnah Nabi, ikhlas karena Allah, betul-betul kita ingin memperbaiki diri, Allah membantu. Ni yak ingin le, yak blau-blau ciri, hana ngacat. Dan menggonjak hana ubah. Terus kuda kena ibadat, jangan ciri, jangan pakaian, yak blau jum, yak blau wangi. Satu lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qultu li Rasulillah, aku tanya kepada Rasulullah. Apa tanya? Ala nisa'i jihad, apakah perempuan wajib berjihad ya Rasulullah? Naam, alaihinna jihadun la qitala fihi, tapi jihadnya tidak ada peperangan, yaitu umrah. Umrah itulah jihad bagi perempuan yang jihadnya tidak ada perang di situ. Jihad bagi laki-laki, jihad perempuan adalah umrah. Ini keutamaannya. Apakah boleh umrah sebelum haji? Boleh. Buktinya Rasulullah 4 kali umrah, satu gabung dengan haji. 3 kali sebelum haji. Sedangkan Aisyah umrahnya setelah haji. Nabi umrah dulu baru haji. Umrah Nabi 4 kali. Pertama namanya Umratul Hudaybiyah pada tahun ke-6. Umrah Hudaybiyah. Sampai ke Hudaybiyah dicegah, enggak boleh masuk. Kalau masuk kami bunuh, kata orang. Kalau berdamai, buatlah Sulhul Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah, bahwa boleh kamu datang tahun depan, tapi jangan ramai-ramai dan jangan bawa senjata dan syarat. Sudah. Jadi Nabi buka pakaian ihram di situ di Hudaybiyah dan sembelih hewan. Ada sahabat yang memang enggak mau seperti Umar, protes, tapi akhirnya setelah turun tangan Ummu Salamah, Sayyidina Ali, baru mereka mau. Umar enggak mau. Saya mau. Hanya Rasulullah, tanya tak tunjuk, tengok harga diri, betul-betul hewannya. Baik Rasulullah, lu perintah Allah yum damai. Tuker. Tak menjak tunya jom impok. Allah pin pati.
tu ke bertanya. Maka umrah yang kedua namanya umratul qada. Umratul qada bukan artinya qala yang hanya aja kan. Arti qada pengadilan, peradilan, kesepakatan setelah ada masalah diputuskan satu kesimpulan qada, peradilan bahwa tahun depan boleh, tahun ini enggak boleh. Jadi yang tahun depan itu namanya umratul qada atau umratul qadaiyah. Banyak orang menyangka ini qada yang enggak jadi di bukan. Yang ketiga namanya umratul ja'ranah. Umrah ja'ranah ini terjadi setelah perang Hunain, lembah Hunain ke arah timur Taif. Rasulullah menang di sini. Dulu hampir kalah tapi kemudian menang. Turun malaikat membantu. Kemudian Rasulullah dengan sahabat mengepung Taif, orang terkurung di dalamnya. Ada yang menyerah, ada yang lari, ada yang macam-macam. Kemudian Rasulullah pulang sampai di Ja'ranah. Di Ja'ranah membagi harta rampasan perang. Semua yang berperang dapat jatah, dibagi. Setelah itu Rasulullah memakai pakaian ihram untuk berumrah. 3. Sekali lagi pada tahun ke-10, yaitu digabung dengan haji. Dan hajinya, haji yang terakhir namanya haji wada. Jadi berapa kali Rasulullah haji? 1 kali. 1 kali. Sebab perintah wajib haji dan umrah wajibnya adalah pada tahun ke-9. Yang dilakukan 6, 8, 7 itu sunat. Sunat, belum status wajib. Wajibnya pada tahun ke-9. Maka tahun 10 Rasulullah pergi haji yang terakhir, gabung dengan umrah. Jadi haji qiran namanya. Haji gabungan antara umrah dan haji. Nah, jadi yang perah mana haji ajak umrah yang kalau ada haji nya kagak pengerah, kagak balu. Atau dengar bagak hanya mampu dasar. Para ulama mengatakan memang haji harus duluan, takut nanti tidak ada umur, takut nanti sakit, takut nanti enggak ada kendaraan, takut ini takut itu. Karena statusnya wajib, dosa kalau tidak kita kerjakan, dulukan ini, segerakan ini. Tapi ini yang ini tidak jadi-jadi, enggak tahu kapan. Hai umrah duluan. Karena Rasulullah 3 kali umrah sebelum umrah dan haji. 3 kali umrah saja. Umrah yang keempat gabung dengan haji, berarti bisa. Silakan. Malah di dalam hukum, kalau ada orang punya hutang, hitung hutangnya. Kalau untuk bayar hutang cukup, maka bayarlah hutang dulu sebelum haji atau umrah. Hutang. Tapi bila hutangnya banyak, enggak bisa dibayar, sedangkan untuk biaya haji cukup, dulu bukan haji dan umrah, tinggal hutang. Tapi miosep dengan bayar hutang lah haji umrah. Tapi hutang le utang hanglah haji hanglah ya haji lah bayu hak Allah ile dengan haji dan umrah merempat rezeki bayu utang untuk Rasulullah. Tapi beglah ke utang lah ya bayu utang lah mahanglah ya haji lah